Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi bersama Kak Imso di channel Imso Fisik. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan benda tegar. Benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya ataupun momen gaya. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa tonton di video yang ada di link deskripsi berikut ya. Jadi, kita akan membahas kesetimbangan statis sistem partikel seperti gambar berikut dan keseimbangan statis pada benda tegar seperti gambar-gambar berikut. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kita akan membahas tentang keseimbangan benda tegar. Keseimbangan di sini adalah keseimbangan statis ya. Di mana keseimbangan statis ini tinjauannya ada dua. Yang pertama adalah sistem partikel. Dalam sistem partikel, benda dianggap sebagai suatu titik materi. Semua gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada titik materi tersebut, sehingga gaya yang bekerja pada partikel hanya menyebabkan gerak translasi ya. Jadi di sini yang ditinjau adalah seluruh atau resultan gayanya bernilai 0 ya, sehingga terjadi keseimbangan statis atau benda diam akan tetap diam. Yang artinya resultan gaya bernilai 0 apabila kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y berarti sigma Fx dan sigma Fy 0. Jadi asumsinya sigma F bernilai 0 itu artinya benda diam terhadap jenis gerak translasinya ya. Berikut contohnya. Jadi ini bagian atap ya, terus dikaitkan dengan sebuah tali ya. Kemudian ada beban di sini. Bebannya misalkan 400 ya, 400 Newton. Tulis 400 Newton. Benda ini akan tetap diam, berarti dia memiliki keseimbangan statis. Kalau kita uraikan di sini, maka ada tegangan tali ya. Tegangan tali. Seandainya ya, ini sudutnya 37 misalkan. Ini 37. Yang sebelah sini misalkan 53. Oke. Terus kita diminta mencari nilai tegangan tali ya, 1 dan 2. Anggaplah di sini adalah T1. Ini adalah T2. Maka apabila kita gunakan syarat sistem partikel ya, keseimbangan statis pada sistem partikel, dapat kita uraikan nih ya terhadap masing-masing sumbu X dan Y ya. Jadi kayak gini nanti gambarnya kalau lebih sederhananya. Kurang lebih seperti ini ya. Perbaiki dulu.
sini ada gaya berat ya. Ini tegangan tali itu kan. Ini tegangan tali kedua. T2, ini T1. Jadi kalau kita uraikan, T1 juga punya arah terhadap sumbu X ya. Kemana? Ke kiri kan. Jadi nanti T1 diuraikan juga ke arah X. Ya. Arah ke kiri kan. Ini namanya T1 X. T2 juga sama arah X-nya tapi ke kanan ya. Oke, ini adalah T2 X. Kemudian di sini ada gaya beratnya ya, W. Oke. Terus jangan lupa ini juga punya arah terhadap masing-masing sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y. Oke, jadi saya uraikan misalkan ini adalah T1Y. Terus ada lagi misalkan ini adalah T2Y. Oke. Jadi ini namanya kan nyerong kiri atas ya, yang ini nyerong kanan atas. Kiri atas itu artinya X-nya ke kiri, Y-nya ke atas. Kanan atas artinya X-nya ke kanan, Y-nya ke atas. Gitu ya. Untuk syarat yang pertama, sigma fx sama dengan 0 ya. Berarti kan T2x harus sama dengan T1x. Biar 0 kan selisihnya yang kanan kurang yang kiri. Jadi kalau saya tuliskan nanti bentuknya seperti ini. Bahwa T2x ya dikurang T1x sama dengan 0 atau T2x sama dengan T1x ya. T2x itu berarti dia ada di samping sudut ya. Ini kan 53 nih. 53, yang ini 37. Samping sudut ya, samping sudutnya 53 berarti dia pakai kosinus. Berarti T2 kali kosinus 53 sama dengan T1x. Berarti T1 dikali dengan kosinus 37 gitu ya. Jadi T2 kali cos 53, cos 53 berapa? 0,6 ya. Berarti 0,6 kali T2 setara dengan 0,8 ya. 0,8 kali T1. Atau kita dapat tuliskan bahwa T2 berarti 0,8 per 0,6 atau 4 per 3 ya. Dari T1. Gitu ya. Oke. Lanjut. Lalu dengan syarat sumbu Y dapat kita tentukan dong nilainya nih. Ya. Katanya total gaya pada sumbu Y bernilai 0. Berarti di sini ya saya tuliskan bahwa T1Y kan sama-sama ke atas ya. T1Y ditambah T2Y bernilai sama dengan yang ke bawah yaitu W. Gitu ya. W itu di sini diketahui ya nilainya 400. Oke. Ini contoh soal doang ya. Nah, T1Y berarti gantian pakai sin ya. T2Y juga pakai sin. Berarti saya tuliskan gimana nih? T1Y T1 sin berapa? 37 ditambah T2, boleh T2-nya kamu ganti ini 4 per 3 T1 ya. 4 per 3 T1, ya ini T2-nya kan, dikali dengan sinus 53 sama dengan W-nya 400 ya. Atau saya biarin dulu W, oke. Sin 37 0,6, berarti 0,6 T1 ditambah 4 per 3 dikali sin 53 0,8 ya, 0,8
8T1 ya, masih ada T1 sebelahnya nih. Oke, sama dengan 400 ya. Oke. Nah, sekarang kita buat desimal aja atau pecahan bisa nih. Jadi ini tuh kalau dibuat pecahan aja ya, coba 3/5 ya ini ya. Jadi 3/5. Oke, ditambah dengan ini kan 4/3 ya. Ini 0,8 itu 4/5 ya. 4 kali 4 16. 16. 3 kali 5 15. Di luar ada T1 ya. T1 yang saya keluarin sama dengan 400 gitu ya. Ketemu dong nanti T1-nya. Iya, ketemu ya. Jadi gimana dong? Maka T1 sama dengan berapa nih? Ini kan 9/15 ya. 9/15 tambah 16/15. Berarti 25/15 ya. Jadi nanti 400 gitu ya. Dibagi sama 25 ya per 15 atau dibalik ya. Jadinya 15/25. 100 kali 4 ya, 400 itu kan 100 bagi 25 4 ya. Oke, jadi 4 kali 4 16. 16 kali 15 itu T1-nya ya. Oke, jadi T1-nya sama dengan 16 kali 15. Jadi 240 ya. T1-nya adalah 240 Newton ya. Nanti dengan cara yang sama bisa kamu cari tuh nilai T2-nya nih ya. T2 katanya 4/3-nya T1 ya. Itu kurang lebih untuk sistem partikel ya, kesadaran timbangan statis untuk sistem partikel. Sekarang untuk syarat keseimbangan statis untuk benda tegar ya. Jadi yang ditinjau nggak cuma dari sigma F-nya saja, tapi dari sigma torsi ya atau sigma tau-nya. Momen gayanya itu harus bernilai 0. Silakan teman-teman kalau misalkan ada yang masih belum paham bisa diulang videonya ya. Jadi ini di sini ada beban 400 Newton digantungkan pada sebuah atap ya dengan tali seperti gambar. Kita misalkan mau nyari nilai tegangan tali T1 dan T2. T1-nya ketemu ya. Nanti T2 sesuai dengan persamaan awal tadi itu. Oke. Ikuti tahap-tahapan dari awal. Ya, nanti ada persamaan sinus ya, lebih cepat, lebih singkat. Nah, sekarang saya masuk ke keseimbangan benda tegar apabila ada syarat sigma torsinya sama dengan 0. Oke, mungkin itu dulu untuk pembahasan di video kali ini. Nah, untuk latihan di rumah, silakan kalian kerjakan soal berikut. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.